أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang maha agung. Surat ke-11 namanya Surat Hud, ayat 12 dan ayat 13. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru Ndrorejo Gresik bersama Bu Yani sekeluarga, mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua bisa beristiqomah
untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 11 ayat 12. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Apakah ia meninggalkan sebagian wahyu yang diturunkan kepadanya, ataukah dadanya menjadi sempit karena ucapan orang-orang musyrik yang meminta tanda bukti atas kerasulannya? Tuntutan mereka itu ialah, jika ia benar-benar nabi, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta benda kekayaan? Atau mengapa tidak datang kepadanya beberapa malaikat yang meyakinkan kerasulannya? Ucapan semacam itu diterangkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga ia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang dolim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Surat Al-Furqan ayat 7 sampai ayat 8. Ucapan yang semacam itu yang berisi keingkaran dan cemoohan yang menimbulkan kesempitan dada pada orang yang dihadapinya juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, sendiri. Pada awalnya dikhawatirkan beliau akan terpengaruh oleh ucapan-ucapan semacam itu, sehingga beliau akan meninggalkan sebagian wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau terpelihara dari tindakan seperti itu, dan beliau tetap konsekuen melaksanakan risalahnya dengan sempurna sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Surat Al-Isra ayat 74. Allah berfirman lagi, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran.
Surat Al-Kahfi ayat 6. Allah menjelaskan bahwa kedudukan Rasul hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan dan tugas beliau hanya sekedar menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia selalu memelihara segala urusan hambanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat 13. Orang-orang kafir Makkah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau telah menciptakan Al-Quran. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, akan tetapi semata-mata buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Allahumma shalli wa sallim alaih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau diperintahkan untuk menantang orang-orang kafir Quraisy, termasuk pula orang-orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah, untuk membuat 10 surat yang sama dengan Al-Quran yang isinya mencakup hukum-hukum syariat, kemasyarakatan, hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, berita-berita yang gaib tentang umat-umat yang terdahulu, dan berita-berita yang gaib tentang peristiwa yang akan datang, dengan susunan kata-kata yang sangat indah dan halus, sukar ditiru oleh siapapun karena ketinggian bahasanya yang mempunyai pengaruh yang sangat mendalam kepada jiwa setiap orang yang membaca dan mendengarnya. Sesudah itu dijelaskan bahwa mereka telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Beliau telah bergaul berpuluh-puluh tahun di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak pernah mendapatkan beliau berdusta atau menyalahi janji, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Dengan sifat yang sudah terkenal kejujurannya sejak sebelum diangkat menjadi nabi, tidak wajar apabila beliau tiba-tiba berubah menjadi penipu atau pendusta seperti yang mereka tuduhkan, yaitu mengada-adakan Al-Quran dan mengatakannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sastrawan, bagaimanapun pandainya dan mahirnya membuat suatu karangan, tentu dapat saja ditiru atau diimbangi oleh sastrawan yang lain. Akan tetapi orang musyrikin tidak mampu menciptakan surat-surat yang sama dengan Al-Quran, padahal mereka sebagai pemimpin Quraisy, termasuk para pujangga ahli bahasa dan sastrawan ulung. Karena hasil karya kesusastraannya, mereka dalam bentuk syair sering dipamerkan, bahkan dipertandingkan dalam gelanggang musabakoh keindahan bahasa di pasar Ukat, Dzul Majas, dan Majannah. Jika mereka secara sendiri-sendiri ternyata tidak mampu mengemukakan surat-surat yang sama seperti Al-Quran, maka mereka dipersilahkan mengundang orang-orang yang sanggup membantu mereka
jika mereka memang orang-orang yang benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para sahabat-sahabat di Lembaga Kursus Islamic Center yang telah wafat meninggalkan kami, dan juga para santriwan-santriwatinya, para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.